Menantu Super Han San Qian. Bab 6076, memutar. Budak kecil itu hampir terbakar amarah ketika Lian Hua menatapnya. Untuk sesaat, dia sedikit malu dan bingung. Baginya, situasi saat ini lebih merupakan reaksi bawah sadar. Sebenarnya, dia bukan orang seperti itu, dan dia tidak memiliki pikiran licik seperti itu. Jadi, ketika Lian Hua menatapnya langsung, budak kecil itu sedikit malu. Jangan bicarakan itu. Kita mempermainkan Tuan Han di belakangnya. Aku selalu merasa tidak enak. Bagi budak kecil itu, menghitung orang lain di belakangnya terlalu kejam. Dia benar-benar tidak banyak membaca, tetapi dia masih memahami beberapa etika dasar. Bahkan, dia jauh lebih ketat daripada banyak orang berpendidikan tinggi dalam hal ini. Lian Hua juga tahu kepribadian Xiaonu. Dia tersenyum dan berdiri di sampingnya, berkata, "Xiaonu, jangan seperti ini. Kamu benar-benar akan membunuhku jika kamu tidak mengucapkan kata-katamu. Apakah kamu mencoba membuatku cemas setengah mati? Lagi pula, pikirkan baik-baik. Sebenarnya, apa yang kita lakukan bukanlah mengatakan hal-hal buruk di belakang orang lain. Karena apa yang kita katakan tidaklah buruk. Kita juga tidak berkomplot melawan Tuan Han, karena bagi kita sebenarnya lebih peduli pada diri kita sendiri, bukan begitu?" Xiaonu cukup bingung setelah percakapan itu. Tampaknya ini memang benar. Semua yang mereka katakan saat itu sebenarnya adalah tentang masa depan mereka sendiri, meskipun mereka memang memiliki beberapa hubungan dengan Han San Qian. Namun, hubungan ini tidak akan merugikan Han San Qian dengan cara apapun. Lagi pula, pikirkan baik-baik, jika kamu mengikuti Tuan Han dan aku tidak, kamu akan sendirian di masa depan. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa seseorang menindasmu. Tetapi kamu juga tahu bahwa Tuan Han sangat luar biasa, dan dia pasti akan memiliki banyak gadis di masa depan. Ketika semua orang menyukai seseorang, tidak dapat dihindari untuk merasa cemburu. Bagaimana kamu bisa bertengkar dengan orang lain jika kamu sendirian? Jika kamu disakiti, kamu bahkan tidak punya siapapun untuk diceritakan. Tetapi jika aku di sini, itu akan berbeda. Pertama, aku bisa menghiburmu, kan? Kedua, jika kamu marah, Suster Lian Hua dapat membantumu membantah orang lain. Belum lagi menyelamatkan muka, tetapi setidaknya kita tidak boleh membiarkan orang memfitnah kita, terutama memengaruhi persepsi dan penilaian Tuan Han terhadap kita, bukan begitu? Kata-kata Lian Hua ini jelas sangat mencuci otak. Belum lagi orang yang berpikiran sederhana seperti Xiaonu, bahkan wanita lain pun tidak akan bisa lolos dari godaan di bawah pencucian otak seperti itu. Karena itu, Xiaonu hanya bisa menurut dengan patuh, apa yang dikatakan Suster Lian Hua masuk akal. Baiklah. Karena masuk akal, kalau begitu cepat beritahu adikmu, apa yang harus kamu lakukan, oke, adikku yang baik. Lian Hua berkata dengan cemas. Xiaonu mengangguk, baiklah, karena adikmu berkata begitu, aku akan minta maaf kepada Tuan Han. Sebenarnya, masalah ini sangat sederhana. Aku memang lebih muda karena aku tidak memiliki orang tua, tetapi kamu tidak sepenuhnya tidak memiliki kalian, karena kakakmu. Pikirkanlah, kamu sebenarnya bisa berbohong dan mengatakan bahwa ayahmu berselisih denganmu karena masalah ini. Dia pikir kamu tidak membantu kakakmu dan tidak mengakui kamu sebagai putrinya. Ah, benarkah begitu? Apakah ini tidak apa-apa? Lian Hua bertanya dengan sedikit tidak percaya. Masalah ini sebenarnya bukan alasan yang sangat bagus baginya. Tentu saja boleh. Pikirkanlah, saudari. Orang lain mungkin tidak tahu seperti apa saudaramu, tetapi Tuan Han mengetahuinya dengan sangat jelas. Bagi Tuan Han, saudaramu adalah orang jahat. Orang jahat seperti dia seharusnya dihukum. Jadi, jika ayahmu berbalik melawanmu karena kami menghukumnya, Tuan Han, sebagai salah satu pihak yang terlibat, pasti akan sangat marah. Jadi, saudari Lian Hua, saya pikir tindakan ini pasti akan membuat Tuan Han sepenuhnya bersimpati padamu. Kalau begitu, hehe. Setelah mendengar penjelasan terperinci ini, Lian Hua tiba-tiba menjadi jelas. Itu benar. Saya berdiri di pihak keadilan dan bahkan mendukung posisi Han San Qian. Akibatnya, saya diusir dari rumah oleh ayah saya karena ini dan tidak punya tempat untuk pergi. Sebenarnya,
Selama seseorang berbelas kasih, seharusnya sulit untuk menolak menerima saya. Memikirkan hal ini, Lian Hua menatap budak kecil itu. Bab 6077, Saudari Hutan. Ada sedikit seringai di matanya. Budak kecil itu merasa sangat malu saat diperhatikan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu, "Kenapa? Kenapa kau menatapku seperti itu?" "Hehe, biasanya, budak kecil kita adalah gadis yang baik. Bagiku, meskipun aku tahu kau bukan perawan, aku juga tahu bahwa kau adalah gadis baik yang terkenal di desa kita. Tapi sekarang, hehe, aku tidak menyangka kau memiliki begitu banyak trik." Wajah budak kecil itu tiba-tiba memerah. Dia juga merasa bahwa dia sedikit jahat dengan melakukan ini. Namun, seperti yang dikatakan Lian Hua, dia juga berharap bahwa ketika dia mengikuti Han Sanqian di masa depan, dia akan memiliki seseorang dari desa yang sama di sekitarnya, apakah itu untuk berbicara atau untuk saling menjaga, setidaknya akan ada seseorang yang menemaninya. Tetapi hasilnya, hei, dia tidak hanya harus mengatakan ini kepada Lian Hua, tetapi dia juga langsung diejek oleh Lian Hua. Itu seperti dieksekusi di depan umum. Bagi seseorang seperti budak kecil itu benar-benar kematian sosial yang tidak biasa. Kamu benar-benar jahat, Saudari Lian Hua. Aku di sini untuk membantumu, tetapi kamu masih ingin menertawakanku. Melihat budak kecil itu terlalu malu, Lian Hua tersenyum lembut, menepuk bahunya dengan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, budak kecil, saudari hanya bercanda denganmu." Melihat ekspresi Lian Hua, budak kecil itu membenarkan bahwa dia benar-benar bercanda dengannya. Meskipun dia masih menoleh ke samping, wajahnya tidak begitu malu, tetapi sedikit lebih bahagia. Aku harus mengakui bahwa melalui apa yang disebut interaksi, persatuan persaudaraan ini, hubungan antara kedua wanita itu semakin kuat. Saudari, kita telah bertarung begitu lama di sana, lihatlah dengan cepat. Mengikuti kata-kata budak kecil itu, aku melihat ke bawah dan melihat bahwa saat ini, para penyerang dan pembela di medan perang telah mencapai batasnya. Kedua belah pihak bertarung dengan panik, dan tembakan artileri terus berlanjut. Orang-orang berpakaian hitam itu layak menjadi seluruh pasukan, dan kekuatan mereka lebih unggul. Menghadapi 400.000 angkatan laut, mereka masih ditekan dengan kuat. Di sisi lain, para pelaut, dalam lingkungan ini, awalnya tidak cukup kuat dalam kekuatan mereka sendiri. Mereka hanya mengandalkan medan untuk menempati sedikit keuntungan tertentu dan dengan cepat hancur total oleh kekuatan musuh. Meskipun kura-kura tua itu menahan banyak serangan di garis depan, tidak peduli berapa banyak serangan seperti itu yang ia tahan, signifikansi akhirnya sebenarnya tidak besar. Karena tembakan artileri musuh terlalu kuat. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kita hampir tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Para pelaut garis depan hampir seperti berjalan ke neraka. Berapa banyak orang yang pergi ke sana akan mati. Meskipun ada banyak pelaut, garis depan selalu terbatas, jadi sebenarnya sulit untuk melawan musuh di garis depan. Berapa banyak orang yang pergi ke sana, dan hampir segera jatuh. Bagi para pelaut, itu secara alami adalah lubang api, dan tidak ada jalan kembali. Meskipun para pelaut berjuang keras dan bergegas maju tanpa takut hidup dan mati, sangat disayangkan bahwa itu tidak ada artinya. Posisi mulai jatuh, dan situasinya menjadi lebih buruk. Senior Basia, apa yang harus kita lakukan? Serangan musuh terlalu ganas. Pasukan kita tidak bisa lagi melawannya. Dalam waktu paling lama 2 jam, posisi garis depan akan benar-benar runtuh. Pengunjung itu berlari ke kura-kura tua dengan cemas dan melaporkan intelijen medan perang kepadanya. Meskipun kura-kura tua itu melawan serangan musuh dalam skala besar, itu tidak berarti bahwa dia buta. Dia sangat jelas tentang situasi di posisi itu. Namun, ada beberapa hal yang ia relakan tetapi tidak berdaya. Tidak ada cara. Itu terlalu sulit. Ia tidak punya cara lain untuk menghentikan apapun sekarang, dan hanya bisa menerima nasibnya. Katakan pada saudara-saudara, tidak peduli berapa banyak pengorbanan yang dilakukan, tidak peduli metode apa yang digunakan, kalian harus bertahan. Apakah kalian mengerti? Ya. Sial, kita setara dengan mulut seseorang. Bahkan jika giginya copot, kita harus menggigit musuh sampai mati.
Kalau tidak, untuk apa kita punya mulut, untuk apa kita punya satu set gigi sialan? Mengerti? Dalam situasi saat ini, tidak ada cara lain kecuali bertarung sampai mati. Meskipun ini terlihat sangat tragis, kura-kura tua itu juga tahu bahwa itu sebenarnya tidak terlalu berarti. Namun, tidak peduli apapun, ia harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kakak tertua, bahkan jika ia akan kehilangan nyawanya. Orang hidup untuk bernapas, tetapi yang lebih penting, hidup dengan bermartabat. Ayo, cucu-cucu, biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan kakekmu. Bangun. Dengan teriakan marah, kura-kura tua itu juga berencana untuk melawan yang terakhir dengan putus asa. Bab 6078, Kematian dan Kehidupan. Raungan. Anggota tubuh kura-kura tua itu bergetar hebat, lalu tanah bergetar hebat karena kekuatan yang mengerikan itu. Setelah itu, di bawah debu yang bergulung-gulung, dinding tanah tebal membentang dari tanah, seolah-olah dinding tanah tiba-tiba muncul di tempat itu. Dari luar, itu adalah tembok kota absolut yang tiba-tiba menjulang. Ledakan. Karena keberadaannya, lebih banyak serangan langsung diblokir oleh dinding tanah. Seluruh posisi pertahanan mampu menarik napas dalam-dalam saat ini. Namun, semua orang tahu bahwa tidak mungkin bertahan terlalu lama. Ini hanya sementara. Benar saja, sekitar 10 menit kemudian, tembok kota yang tebal langsung ditembus, dan musuh menyerang lagi setelah diblokir selama beberapa waktu. Orang-orang tidak takut mati atau gagal, tetapi mereka takut putus asa setelah Anda memiliki harapan. Dinding tanah meringankan banyak serangan, tetapi juga membuat para pelaut di posisi itu semakin putus asa. Memang menyedihkan untuk dibunuh sedikit demi sedikit oleh seseorang, lagi pula, setidaknya tidak ada kesulitan dalam prosesnya. Kekalahan total. Pertahanan terakhir si kura-kura tua memang terlihat sangat mendominasi, tetapi lebih seperti napas terakhir. Dengan runtuhnya tembok tanah, semuanya hilang. Para pria berpakaian hitam langsung menyerbu ke posisi itu dan hendak menduduki garis depan. Tetua Agung, Anda benar. Meskipun tembok tanah terlihat sangat kuat, tembok itu langsung memblokir semua serangan kita hanya dalam beberapa menit. Namun, mereka juga tidak punya pilihan selain melawan dengan keras kepala. Tetua Agung itu tersenyum dingin, sangat bangga, beberapa hal ditakdirkan untuk menjadi kuat di luar tetapi lemah di dalam. Jika mereka gagal, mereka gagal. Tidak ada kemungkinan lain. Hanya mimpi bodoh untuk menggunakan sihir tanah seperti itu untuk melawan. Semuanya, musuh sudah kalah. Serang dengan kecepatan penuh dan kalahkan mereka. Ya. Dengan perintah itu, para pria berpakaian hitam yang sudah menyerbu dengan sangat ganas tiba-tiba menjadi lebih ganas, dan semua yang mereka lewati hanyalah semut. Di kuburan, Raja Naga Tua dengan cepat mundur kembali ke gua. Dia tidak takut mati. Sebagai wakil komandan, dia bahkan ingin melawan musuh sampai mati dan kemudian menguburkan jasadnya di medan perang. Namun, dia tahu bahwa dia masih menjadi panglima tertinggi di kuburan, dan dia harus menyelesaikan pertempuran di dalam. Meskipun bagi Raja Naga Tua sekarang, tidak peduli berapa lama dia memimpin, dia akan mati pada akhirnya, tetapi dia hanya ingin menyelesaikan tugas yang harus dia selesaikan sebanyak mungkin sebelum dia meninggal. Saudara-saudara, posisi di luar akan segera hilang. Saya tahu bahwa ketika Anda mendengar berita ini, Anda pasti dalam suasana hati yang sangat berat. Raja Naga Tua tidak ingin menyembunyikan apapun dari saudara-saudara di kuburan, karena dia tahu betul bahwa hal-hal ini tidak dapat disembunyikan sama sekali. Jadi lebih baik menjelaskannya langsung kepada semua orang. Meskipun moral akan hilang, setidaknya tidak akan ada kepanikan. Jika para prajurit dibiarkan menghadapi semua ini sendiri, ketika mereka mengetahui hasilnya, mereka akan merasa tertipu, dan mereka tidak akan siap sama sekali karena musuh tiba-tiba datang. Kita mungkin mati di sini, tetapi aku ingin bertanya, apakah kalian takut? Raja Naga Tua itu menatap para pelaut. Para pelaut itu semuanya dari Istana Air, mereka adalah bawahannya, dan terlebih lagi, saudara-saudaranya. Semua orang saling memandang, lalu menggelengkan kepala. Perdana Menteri Turtle melangkah maju dan berkata, menjawab Raja Naga, kami para pelaut adalah prajuritmu dalam hidup dan hantumu dalam kematian. Kami tidak ingin mati, tetapi kami tidak takut mati.
Bagus sekali, aku mengingat perasaan saudara-saudara di hatiku. Karena semua orang tidak takut mati, dan karena semua orang bersedia mengakui aku sebagai Raja Naga, maka aku akan mengucapkan kata-kata terakhir. Jika saudara-saudara mati di sini, aku juga akan mati di sini. Tanpamu, istana air bukanlah istana air, dan tanpa Raja Nagamu, itu hanyalah naga kering. Jadi, bertarunglah sampai mati, aku bersamamu. Bertarunglah sampai mati. Mobilisasi sebelum perang sebenarnya dilakukan dengan sangat baik. Ketika Raja Naga Tua mengucapkan kata-kata ini dengan saksama, orang-orang di istana air juga terinspirasi untuk bertarung hingga gelombang terakhir semangat juang. Baiklah, saudara-saudara, bersiaplah untuk menghadapi musuh. Begitu dia selesai berbicara, Raja Naga Tua menghunus pedangnya. Bab 6079, Pertarungan sampai mati. Bersiap untuk melawan musuh sampai mati. Di belakangnya, para pelaut sama sekali tidak kehilangan muka, dan langsung mengangkat senjata mereka dan bersiap untuk membalas. Bunuh, bunuh untukku. Pertempuran bahkan lebih tragis di garis depan posisi. Ucapan, kekalahan bagaikan gunung yang runtuh, AA tidak pernah berbohong. Meskipun para pelaut tidak takut mati, itu tidak berarti semangat juang mereka menggebu-gebu, itu juga bisa negatif. Terlebih lagi, menghadapi pemboman seperti itu dari musuh, mereka sangat panik. Sejumlah besar pelaut mulai mati secara tragis di bawah pisau musuh, dan posisi itu dimakan oleh musuh sedikit demi sedikit. Bahkan kura-kura tua itu harus berjuang dan mundur saat ini. Tidak mungkin. Dampak musuh terlalu kuat, dan tembakan artileri musuh terlalu ganas. Bahkan sekuat dia hampir tidak bisa menahan serangan lawan. Kita telah memakan setengah dari posisi. Selanjutnya, kita hanya perlu maju terus, dan pertempuran ini pada dasarnya akan berakhir. Tetua itu menatap pertempuran di depannya dan tersenyum puas. Ya, tetua itu benar. Kekuatan utama musuh sebagian besar berada di posisi luar kuburan. Begitu posisi itu ditembus, orang-orang di kuburan hanya akan berjumlah puluhan ribu atau ratusan ribu orang. Tidak perlu khawatir sama sekali. Tetua kedua juga tersenyum dan mengangguk. Tetua ketiga juga tampak melihat kemenangan melambai kepadanya. Sebenarnya, selama kita bertarung dengan serius, pihak lain tidak akan bisa melawan sama sekali. Sebelumnya, hanya beberapa keluhan kita sebelumnya yang menyebabkan prajurit kita terlalu tersebar, yang memungkinkan orang-orang ini mendapatkan keuntungan. Kurasa. Setelah mengambil beberapa gelombang keuntungan ini, orang-orang ini pasti sangat senang, bahkan memamerkan kekuatan mereka. Tetua kedua tersenyum dingin dan menggema, betapa bahagianya mereka tertawa tadi, betapa menyedihkannya mereka akan menangis sekarang. Tetua itu mengangguk, ya, sudah waktunya untuk memberi tahu mereka betapa kuatnya kita, dan kita harus memberi tahu mereka berapa banyak mata yang dimiliki Raja Kuda. Ya, tetua benar, ini adalah akhir dari menjadi musuh kita. Kenapa kita tidak membunuh mereka kali ini? Tetua pertama berbicara, dan tetua kedua dan ketiga mengikuti suasana hatinya. Ketiganya menjadi semakin bangga. Namun, tetua pertama relatif berhati-hati dan masih menemukan petunjuk dari tetua keempat yang tidak berpartisipasi dalam percakapan. Tetua pertama menatap tetua keempat dan berkata, "Tetua keempat, mengapa? Kamu masih mengerutkan kening ketika situasinya begitu baik sekarang. Apakah ada yang salah?" Ekspresi tetua pertama tiba-tiba menjadi lebih serius. Bagaimanapun, dia tahu kepribadian tetua keempat dengan sangat baik. Umumnya, ketika dia bereaksi seperti itu seringkali berarti bahwa masalahnya tidak sebaik yang terlihat di permukaan. Sangat mungkin ada beberapa rahasia tersembunyi lainnya, atau bahkan ancaman. Tetua keempat menoleh ke belakang, ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Sebenarnya, kemenangan secara alami ada di depan saat ini, dan benar-benar tidak ada yang bisa dikatakan tentang itu. Namun, dia selalu sangat aneh di dalam hatinya. Dia selalu merasa samar-samar bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak begitu baik di balik ini. Akan tetapi, dia juga memikirkannya dalam waktu yang lama dan mengamatinya dalam waktu yang lama, tetapi tidak menyadari adanya bahaya tersembunyi yang tidak begitu baik. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa ini lebih merupakan intuisinya sendiri. Intuisi tanpa bukti yang mendukungnya.
Bagaimana dia bisa meyakinkan orang lain, terutama dalam situasi saat ini? Jika dia mengatakannya dengan lantang, tidak seorang pun akan mempercayainya, dan itu akan merusak suasana. Itu bahkan membuat antusiasme semua orang, yang telah begitu tinggi dengan susah payah, jatuh ke dasar lagi. Bersikap hati-hati secara alami adalah hal yang baik, tetapi itu belum tentu merupakan hal yang baik secara mutlak. Sangat mungkin energi negatifnya akan muncul pada beberapa kesempatan yang tidak tepat. Tetua keempat, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Kita semua adalah saudara. Tetua pertama sangat sabar. Tetua keempat mengangguk, dan ketika dia hendak berbicara, matanya secara tidak sengaja melirik tetua kedua dan tetua ketiga, tetapi dia terkejut menemukan bahwa wajah kedua pria itu penuh dengan kemarahan dan ketidakpuasan, dan mereka bahkan memalingkan kepala, tidak mau menatapnya lagi. Dia tahu betul bahwa apa yang dia khawatirkan telah terjadi. Bab 6080, ada sesuatu yang terasa salah. Sebelum dia mengatakan apapun, tetua kedua dan tetua ketiga sudah bereaksi seperti ini. Jika dia terus berbicara, tetua keempat benar-benar tidak tahu masalah seperti apa yang akan terjadi selanjutnya. Memikirkan hal ini, tetua keempat memaksakan senyum dan kemudian menggelengkan kepalanya, tidak ada. Tetua pertama sangat tajam dan hati-hati. Melihat penampilan tetua keempat, dia jelas tahu bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Memikirkan hal ini, tetua pertama berpikir sejenak dan akhirnya berpikir bahwa meskipun tidak baik untuk menghancurkan persatuan saat ini, semua orang sebenarnya lebih toleran setelah kemenangan besar, jadi itu dapat diterima. Kedua, dalam proses ini, secara relatif, karena mereka telah menderita kerugian besar sebelumnya, akan lebih baik untuk menemukan beberapa bahaya tersembunyi dalam proses ini dan menghilangkannya terlebih dahulu, jika tidak, kemungkinan besar akan kembali ke cara lama. Memikirkan hal ini, Tetua Agung melambaikan tangannya dan berkata, kita semua bersaudara. Jika kamu punya ide, katakan saja. Jika tidak berguna, semua orang akan menertawakannya. Jika berguna, bagaimana jika itu sangat penting bagi kita? Kalimat ini tidak hanya meyakinkan tetua keempat dan membuka jalan baginya, tetapi juga meyakinkan tetua kedua dan ketiga pada teori tertentu untuk memaksimalkan suasana. Tetua keempat melirik mata tetua kedua dan ketiga, dan mendapati bahwa mata mereka telah banyak mereda, lalu dia berbicara, saat ini, sebenarnya, yang paling aku khawatirkan adalah Han Sanqian. Han Sanqian. Ya. Tetua keempat mengangguk, kita telah bertempur begitu lama, dan Han Sanqian telah membawa orang ke puncak gunung tetapi belum muncul. Dengan kata lain, kita belum melihat nilai dan arti penting Han Sanqian saat ini. Secara teoritis, posisi tersebut telah diperjuangkan begitu lama, dan situasi pertempuran telah memasuki keadaan yang benar-benar berbahaya. Tidak mungkin bagi Han Sanqian untuk begitu stabil dan tidak mengambil tindakan sampai sekarang. Siapapun dalam situasi ini hanya memiliki dua pilihan. Entah dia mempertaruhkan nyawanya untuk membantu, karena dia akan mati jika posisinya tidak ada. Tetua setuju dengan pandangan ini, jika kamu melanjutkan. Atau pihak lain akan meninggalkan kereta perang untuk menyelamatkan raja, meninggalkan para pelaut di sini, lalu melarikan diri. Namun, kemungkinan terakhir tidaklah besar. Meskipun sebagian besar pasukan pria berpakaian hitam berada di kuburan, mereka tidak semuanya ditempatkan di sini. Dengan alasan fokus pada medan perang, sebenarnya ada penjaga dan beberapa pasukan kecil yang menyergap di sekitar. Bagaimanapun, mustahil bagi mereka untuk tidak berjaga-jaga terhadap serangan lawan dan dengan bodohnya membiarkan musuh berbalik dan melarikan diri ketika mereka tidak dapat mengalahkannya. Namun sejauh ini, penjaga mereka belum mengirimkan intelijen apapun, yang berarti bahwa musuh belum melarikan diri. Meskipun medan di dekatnya mudah dipertahankan dan sulit diserang, di sisi lain, sebenarnya tidak kondusif untuk melarikan diri. Oleh karena itu, mengingat semua situasi saat ini, Han Sanqian sebenarnya hanya memiliki satu cara. Yaitu melawan kita sampai akhir. Tetua itu mengangguk liar untuk sementara waktu. Ini memang tepat sasaran. Han Sanqian seharusnya mengambil tindakan ketika dia tidak punya pilihan, tetapi sampai sekarang, tidak ada gerakan yang terlihat. Tetua ketiga mendengus dengan nada menghina, bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya?
Han Sanqian pasti telah membawa sekelompok orang itu untuk mencoba memperbaiki sumber air. Tentu saja, dia tidak akan muncul. Tetua kedua juga mengangguk, ya, sungai itu mungkin belum diperbaiki. Jadi itu yang menyebabkan situasi saat ini. Apa yang aneh tentang ini? Kalian semua tidak perlu khawatir. Menurutku, jika kita mengikuti pemikiran tetua keempat, yang terbaik bagi kita adalah tidak bertarung, karena tidak perlu bertarung. Kita dapat membuat pemenang terlihat seperti pecundang. Pada akhirnya, kita akan tetap kalah. Apa gunanya bertarung? Lebih baik menyerah dan pulang tidur lebih awal. Mendengar ini, tetua keempat merasa sedikit malu untuk sementara waktu. Tetua pertama benar-benar tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Meskipun dia ingin membantu tetua keempat, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan tetua keempat masuk akal, tetapi dia harus menjaga sebagian emosi tetua kedua dan ketiga. Memikirkan hal ini, tetua pertama tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya melihat ke puncak gunung dan ingin membuat penilaian kasar berdasarkan hal ini. Namun, begitu dia mengangkat matanya, pupil matanya tiba-tiba melebar.